Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Februari 2025. Dan hari ini di Pangkalan Bun sedang kedatangan Om Daniel yang lagi tur Kalimantan seperti tahun 2022 yang lalu. Kalau tahun itu kan saya ngejarnya ke Sampit ya, karena kelewat di Pangkalan Bun. Tapi tahun ini saya dapat infonya dan nggak kelewat lagi untuk tahun ini, tahun 2025 ini. Itu udah kedengaran, mereka udah cek sound karena ini udah deket jam 2. Bentar lagi kita akan langsung lihat produk apa dan apa yang didemokan Om Daniel di Pangkalan Bun tahun ini. Ayo kita lihat. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your highline with the roller coaster. Bukan Om Daniel kalau saat demo produk itu nggak sekalian ngasih edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini, Om Daniel ngejelasin kenapa Line Array itu dibuat sebagai alternatif dari speaker point source. Pada video kali ini juga dijelasin 4 faktor penentu keberhasilan sebuah Line Array ya. Ayo kita simak videonya untuk dengerin penjelasan dari Om Daniel. Line Array ini sebenarnya tujuan utamanya dibuat untuk apa begitu, karena ini banyak masih simpang siur dan juga masih arahnya itu masih belum jelas gitu. Sebenarnya kenapa sih kok sekarang orang zaman sekarang merubah dari yang tadinya konvensional ya, dari misalnya 12 Twitter yang berdiri itu kan, atau 15 Twitter atau 10 Twitter, sekarang kok dirubah jadi sound gantung nih gitu, digantung di atas gitu. Apakah karena supaya tampilannya lebih keren atau ada tujuan tertentu gitu Pak? Nah, ini kita bicara dulu asal muasal kenapa Line Array ini dibuat di dunia ini gitu. Ya, kalau tujuan utamanya sebenarnya Line Array ini dibuat untuk menjangkau atau mengcover area yang lebih luas, gitu. Baik ke samping kiri atau kanan atau depan ke belakang. Dengan kelebihan apa? Dia tidak makan tempat, gitu, nggak makan space, gitu. Jadi, kalau Line Array ini semacam ini gantungannya 2 meter cukup, gitu. 2 meter cukup. Tapi kalau yang konvensional untuk menjangkau misalnya satu lapangan bola nih, kalau zaman dulu biasanya dijejer-jejer, bener nggak? 12 meter ini jumlahnya ada 6 atau 8 misalnya, jejernya dari kiri ke kanan, ini sebelah kanan dari kiri ke kanan, ini makan tempat mungkin bisa sekitar 8 meter begitu, bener nggak? Nah, ini tujuannya dibuat Line Array ini untuk menjangkau satu keluasan coverage yang lebih luas dengan space yang lebih sedikit gitu. Jadi 2 meter cukup gitu loh buat jangkau satu lapangan bola, kiri 2 meter, kanan 2 meter. Nah, berkaitan dengan hal ini ada satu hal yang dituntut paling utama dari sebuah Line Array. Syarat ya Pak ya, dibilang sebagai sebuah Line Array berhubungan dengan luasan yang kita bicarakan tadi gitu. Ini yang kadang-kadang teman-teman masih belum sampai memahami sampai di titik ini gitu. Jadi pokoknya asal wis aku bentuknya wis sound gantung dikerek, wis pokoknya jenenge Line Array gitu kan gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang benar-benar dituntut secara utama ya. Berarti utamanya kalau ranking 1, 2, 3, 4, 5 ya dia ranking 1 gitu Pak. Ngerti ya yang saya maksud ya? Yang dituntut paling utama dari sebuah Line Array ini apa? Dan yang itu juga menentukan nanti adalah harga jualnya. Nah ini kok Line Array ini 12 juta, yang itu 22 juta. Lo podo-podo Line Array kok, iya toh, isinya sama-sama 12, iya toh. Tapi yang ini 12 juta, yang itu 22 juta. Ini yang membedakan apa sebenarnya gitu.
Kok larang untuk mas saboknya 22 juta gitu. Ya ini ada hal yang dituntut utama ya. Ada yang bisa jawab mungkin? Yang dituntut utama atau menjadi ranking pertama dari sebuah line array adalah dispersi dari kiri ke penyebaran suara dari kiri ke kanan. Jadi nek sampai bikin line array terus suaranya mau ning tengah gitu, di tengah enak, jedang jedung jedang jedung jedang jedung gitu. Begitu kita geser ke kiri suaranya berantakan, hilang, ke kanan suaranya hilang. Lah ini belum bisa dinamakan sebagai line array. Nah, dispersi horizontal ini dari kiri ke kanan ini ada standar minimalnya, Pak. Kenapa disebut sebagai sebuah line array? Berapa standar minimalnya? 90. Ada angkanya. 90 derajat. Itu minimalnya supaya bisa disebut sebagai sebuah line. Artinya gimana? Kalau kita berdiri di tengah ini adalah titik nolnya ya. Jadi kalau kita geser badan kita 45 derajat dari titik nol ini ke kanan dan 45 derajat dari badan kita ini ke kiri ya toh, dimanapun tempatnya, mau di depan, di belakang sekali, itu suaranya wajib harus masih terdengar sama. Nah ini syarat yang paling utama yang dituntut dari sebuah apa yang dinamakan line array. Nah kalau tadi minimalnya 90 derajat, tadi saya bilang derajat inilah yang menentukan harga sebuah line array. Gitu. Kenapa yang ini 12 juta, kenapa yang itu 22 juta. Nah untuk RX 112 ini dispersi horizontalnya mencapai 120 derajat. Lebih luas ya. Yang L312 P3W ini 2x12 4x6,5 Twitter 2 harganya 22 juta ini mencapai secara spek ya 141 derajat. Udah percaya sama saya deh, kalau Bapak beli line array makin mahal, spek dispersi horizontalnya makin itu pasti gitu. JBL harganya 180 juta Pak satunya, yang seperti punya saya L312. Kalau ini 22 juta murah Pak. JBL itu sampai 180. Nah dapat banyak, dapat 6 box beli. Beli Wisdom dapat 6 box, beli JBL dapat 1. Kenapa? Ya JBL pasti lebih lebar lah. Lebih lebar lagi, mungkin bisa sampai 160 derajat atau 150 derajat seperti itu. Kedua, dalam membuat line array ini, kalau tadi kan kita bicara dispersi dari kiri ke kanan, ya toh. Sekarang yang jadi pertanyaan, ke atas ke bawahnya gimana? Kan dispersi nggak cuma kiri kanan, ada horizontal, pasti ada vertikal. Nah ini harus gimana? Harus sama lebar atau harus sempit? Sempit ya? Dispersi ke atas ke bawahnya harus sangat sempit, kalau bisa 10 derajat. Kenapa harus sempit? Ini kan ada alasannya. Kok dispersi horizontalnya lebar, dispersi vertikalnya harus kenapa harus sempit? Biar nggak cancel sama yang atas bawah. Nah ini jawabannya. Karena ditempatkan dalam satu titik ya toh, terutama horizon Twitternya nih. Horizon Twitternya kan nggak mungkin sebelah sini 2, sebelah sini 2 kan nggak. Mesti dalam satu garis lurus dari atas ke bawah. Kenapa dispersi horizontal vertikalnya harus sempit? Karena penyebaran tadi kalau terlalu lebar ya toh, antara dispersinya si Twitter yang di box pertama kan gitu dengan di box kedua ini akan saling bertabrakan atau bersilangan. Nah ini yang membuat Twitternya jadi atau suaranya jadi cancel. Makanya kalau bikin line array ya ini teman-teman diperhatikan, ini soalnya banyak terjadi karena dulu saya juga ngalamin, bukan hanya teman-teman gitu. Wes pokoknya nggak box line array ya toh, horornya pakai horor konvensional, seperti ono horornya lah kotak pasang aja jebret kan gitu. Ini sebabnya kalau membuat line array diharapkan atau diwajibkan memakai horn line
line array. Jadi horn line array itu Pak, kalau kita misalnya kasih sinyal ping noise ya, misalnya ini horn nih madep depan gini toh. Ini tuh kalau kita kasih ping noise misalnya gitu ya. Yang bener nih horn line array ini gimana suaranya kalau kita kasih di depan ini. Ini kalau kita geser ke kiri, suaranya masih sama. Tapi begitu kita balik ke depan, ya ini. Begitu kita balik hornnya ke depan, ini suaranya harus makin apa? Makin kecil suaranya, jadi harusnya gitu. Ke atas juga. Itu wajib Pak. Makanya jangan sekali-kali bikin horn line array memakai horn konvensional, dan juga jangan sekali-kali membuat bom konvensional dengan horn line array. Ini dibalik-balik seringnya, bener nggak? Ada saya lihat orang main 12 Twitter hornnya line array. Ada juga bikin line array hornnya konven. Nah ini kebalik-balik, ketuker ya, hati-hati. Kira-kira di RX112 Neo ini ya, ini kan 1x12, berarti 12-nya 1 unit ya. Twitternya 1 U, berarti 1 banding 1. Nah, yang saya tanyakan di line array ini, kira-kira harga 12 in-nya ya, sama Twitternya mahal mana? Twitter. Nah, ini yang sering banyak masalah pada saat kita membuat line array. Soalnya ya Pak, ini kan saya orang produk, saya tahu persis omset produk saya. Kecenderungannya orang itu beli middle, mau yang mahal. Oh, mentang-mentang pengen kenceng gitu, buatnya yang besar katanya. Yang Neo lah, yang besar lah gitu. Mau beli 12 ini tuh 1,5 juta, mau gitu. Tapi begitu giliran disuruh beli Twitter, ya toh, 1 juta, katanya, walah mahal banget mas, Twitter 1 juta katanya gitu. Kayak ising 350 muni, jadi icis-icis, yang penting eneng icis-icis. Ya ini yang banyak menjadi problem terbesar dalam membuat sebuah sistem. Ya, kalau Bapak mau tahu kenapa line array ini suaranya jelas, antara 12 dengan Twitternya itu jauh lebih mahal Twitter. Lu bingung toh? Rata-rata orang beli itu kan 12-nya lebih mahal, Twitternya sing murah aja kan gitu. Kalau 12-nya 1,5, Twitternya 500 saya cukup lah, 600 cukup. Ayo, ya nggak apa-apa, ini hanya sekedar pencerahan. Dipakai boleh nggak boleh, tapi ini realita bahwa 12 dengan Twitternya ini lebih mahal Twitter. Saya sebutkan di 12 Neo ini harga satuannya kalau Bapak beli di Wisdom 12 Neo ini harganya 1.900.000 12 innya. Twitternya harganya 2.350.000. Loh, gelem ora tuku Twitter 2.350.000 ya? Ada, loh kok nggak ada? Loh memang kita jual serinya DN 75C. Sepulnya tok 750 Pak. Sepulnya tok gitu. Lah orang sekarang disuruh beli Twitter 2.350 mau nggak? Gitu. Lah, ini masalah gitu. Jadi maksud saya begini teman-teman, bukan harus beli yang mahal Twitter itu, enggak. Maksudnya gini, kalau teman-teman beli speaker 12-nya 1 juta, ya kan? Ya Twitternya jangan yang 300 gitu maksud saya. Ya agak diseimbangin lah, misalnya speakernya 1 juta ya Twitternya yang 800-an, 900-an gitu. Kalau speakernya sudah di atas 1 juta, ya Twitternya ya minimal yang di atas 1 juta. Kenapa? Ya itu tadi, speakernya udah Pajero, iya toh, bener nggak? Twitternya Grand Max gitu loh. Paham nggak maksud saya? Terus suruh lari sama-sama 180 km per jam. Yang terjadi apa? Grand Max-nya jungkel gitu. Nah ini banyak kenapa sering Twitter putus ini. Satu tadi karena dispersi vertikalnya masih terlalu lebar. Yang kedua kualitas Twitternya tidak sanggup
Tidak sanggup apa? Mencapai atau mengimbangi 12 atau 10 insinya. Ini kan baru single Pak, belum double. Oh double lebih berat lah, lebih berat lagi. Nah ini banyak bikin 10 Twitter, alah kita pakai D4 aja cukup ya Pak katanya. Bener nggak? 10 Twitter pakai D4 aja muni cici-cici, iya, tapi begitu di jarak 50 meter nanti bukan hilang Mas, dinyek koncone. Suaramu son kok koyok toai bro, Twitternya enggak enek gitu. Ini yang banyak terjadi Pak. 80% di Indonesia kalau suruh beli Twitter mahal enggak mau. Jadi nek Twitternya mau murah yo speakernya aja mahal-mahal gitu maksud saya. Misalnya Twitternya mau 700 atau 600 yo speakernya yang 800, nah udah cukup gitu, nggak perlu yang 1,5 juta. Jadi sistem tuh bukan harus selalu mahal, tapi gimana ya, kalau kita ngomong tuh balance gitu, seimbang. Nek Twitternya 1 juta, speakernya 1 juta, subwoofernya 1 juta, gampangannya ngono, atau 1,5 juta itu imbang. Orang enggak, subwoofernya double magnet, gitu. Regone 6 juta, giliran tuku Twitter 1 juta abot Mas jarene ngono. Terakhir, kalau sekarang saya matiin subwoofernya ya, nah ini subwoofernya tak matikan ini Pak, terus saya bicara nih J1 Hi 123, J1 Hi 123, kira-kira liner ini crossnya saya batasi di berapa batas bawahnya dengan suara seperti ini, J1 Low Hi 123 Low Hi 1, ya tebak-tebak aja nggak apa-apa. Dengan suara setebal ini J1 Low Hi. Baik, masih bersama dengan, nah ini kira-kira saya potong di berapa cross frekuensinya. Ini cuma line yang hidup? Iya, subwoofernya nggak hidup. J1 Low Hi 123. Ini kalau subwoofernya hidup kayak gini, J1 Low Hi 123. Iya, di berapa kira-kira? 90, 130, 130, ya ada lagi? 100. 100, rasanya di area-area itu ya kan, 90, 100, 130. Sebetulnya tidak, gitu. Kadang-kadang tuh kita selalu membayangkan bahwa apa yang kita tulis di manajemen itu hasilnya seperti itu. Kata orang, misalnya sampai 100 atasnya gitu ya, maka linernya harus dipotong sampai 100 atau di crossing 90. Cuman teman-teman lupa kadang-kadang tuh bahwa apa yang kita tuliskan di manajemen ini tidak selalu sama dengan hasilnya. Yang saya tanya, kalau mainnya 2 box dengan 4 box dengan cross yang sama, hasilnya sama nggak? Ya. Ayo, paham nggak maksud saya? Crossnya nih misalnya di katakanlah 200 katakanlah gitu, main 2 box dengan 4 box hasil responnya sama apa tidak? Beda. Sama apa beda? Lah ini yang benar itu beda, tapi kadang-kadang teman-teman selalu berpikir sama gitu. Pokoknya naik tak cross 200 di sini, berarti hasilnya selesai di 200 ke bawahnya nggak ada. Nah ini pemahaman yang perlu diperbaiki ya. Jadi gini, setiap penambahan box ini yang harus pentingnya, paling penting ini, syarat paling pentingnya di sebuah sistem itu, mau di liner mau di subwoofer itu sama. Setiap penambahan 1 buah box itu harusnya responnya makin lebar. Lebar kemana? Nah, selebar ke kiri dan ke kanan. Berarti sub rendahnya makin lebar, atasnya juga makin lebar. Kalau sekarang ini saya potong di 160, sebentar, kita cek aja. 165 hasil, 164,9, berarti 16. Loh kok tinggi banget Pak Daniel, suaranya kok bisa sampai kayak 90 gitu.
165 ini iya kalau cuma satu box. Tapi kalau 4 box walaupun crossnya masih di 165, responnya sampai berapa? Nah, ini yang perlu teman-teman ngerti gitu. Oke Mas Eko, kita cek 1 box. Suara 1 boxnya. Ini yang paling berat tuh syaratnya beginner itu ini Pak. Di samping yang tadi saya ngomong. Cek 1, 2, 3, halo. Iya ini 165. Bener nggak? 165 hasilnya kayak gini hasilnya. Cek 1 loh 1, 2, 3. 1 box. Tambahin 1 box Mas Eko. Cek 1 loh 1, 2, 3. 165 bukan ini. Bukan, udah turun lagi mungkin 140, bener. Tambah 1 box lagi. Cek 1 loh 1, 2, 3. Ini udah 140 enggak? Enggak, udah turun lagi 120. Tambah 1 box lagi. Cek 1 loh 1, 2, 3. Ini udah sampai 90 mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau orang nanya, Pak Daniel atasnya subwoofernya berapa? 113, atasnya 165. Apa nyambung? Ya nyambung, soalnya dengan 4 box ini dipotong 165 hasil, responnya sudah sampai 90 hasil. We've been living in sin so